Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa kita boleh sama-sama kembali memuji menyembah Tuhan di dalam acara spesial Voice of Hope, Suara Pengharapan. Dan nanti kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kesaksian disampaikan oleh saudara dan sahabat saya, biar itu boleh menguatkan setiap kita, boleh memberikan satu pengetahuan yang baru tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan, selalu ada kepastian, sebab kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu, dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. Yes, Lord, I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I'm alive in your wonder, Lord. In your promises, oh God. Hallelujah. I will worship you, Lord. Hallelujah.
tanganmu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Milikmu Tuhan, milikmu Yesus, punyaanmu Bapa. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Engkau baik, sungguh baik buat kami. Kami percaya kebenaran firman yang sempat diberitakan boleh menguatkan setiap kami. Kami yakin dan kami percaya kuasa darah Yesus Kristus untuk siap bungkus setiap kami. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan setiap kami, menguatkan setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara semua? Tentu baik-baik saja. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi berkat buat saudara semua. Biar firman Tuhan ya ini bisa menjadi satu kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Saya akan menyampaikan suatu tema yang berjudul Allah peduli pada saya dan saudara. Saya ambil firman Tuhan ini di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 15. Ada 3 poin yang saya akan bahas. Poin pertama tentang firman yang akan memenuhi kehausan dan kekosongan di dalam jiwa setiap kita. Waktu saya merenungkan firman ini, saya sangat terharu. Terharu kenapa saudara? Kasih Tuhan atas kehidupan setiap orang percaya sangat-sangat luar biasa panjangnya. Tuhan itu peduli sampai hal yang paling kecil di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, sehingga Allah akan mencari engkau dan saya dimanapun engkau berada. Tuhan gak peduli apa permasalahanmu, Tuhan gak peduli apa pergumulanmu, Tuhan juga gak peduli apa yang engkau rasakan, baik melalui kegagalanmu, baik engkau dimanapun kau melangkah. Mungkin suatu saat ini engkau merasa, di manakah ada Tuhan? Mungkin saat ini engkau merasa, oh Tuhan, aku mengalami banyak permasalahan hal di dalam kehidupanku. Satu hal saya mau katakan pagi hari ini, atau siang hari ini, atau malam hari ini, saya mau katakan, Tuhan peduli atas hidupmu. Mari kita bahas satu firman di dalam kisah ini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara, waktu saya renungkan firman ini, saya rasakan kalau firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita itu seperti air yang mengalir. Melalui apa saudara? Melalui ketidaktenangan kita. Melalui apa? Melalui kekhawatiran kita. Firman Tuhan itu seperti air yang kita minum, dan kita tidak akan pernah haus lagi. Waktu kita minum firman Tuhan itu, saudara, minum firman Tuhan itu bukan seperti harafiah kita minum air begitu ya saudara. Tapi ada suatu kiasan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita renungkan firman itu, sehingga iman itu boleh bertumbuh,
Waktu kita merenungkan firman itu, maka kekosongan di dalam hatimu, kekosongan di dalam hidupmu, Tuhan akan penuhi dengan firman. Waktu kekosongan itu dipenuhi dengan firman, maka jiwamu akan dibangun, maka pikiranmu akan dibangun, maka kehendakmu akan dibangun, dan imanmu akan diselaraskan dengan firman Tuhan. Dan engkau akan boleh melihat satu jalan keluar yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Renungkan ini baik-baik saudara. Firman itu akan perlahan-lahan, bahkan terus dan pasti, dia akan memenuhi semua kekosongan dalam jiwamu, dalam pikiranmu, perasaanmu, bahkan kehendakmu. Tuhan mulai menuntun engkau dengan firman-Nya. Tuhan akan menuntun engkau dengan kebaikannya. Bahkan suatu saat engkau melihat jalan buntu di dalam hidupmu, engkau akan melihat jalan Tuhan terbuka bagi hidupmu. Banyak kesaksian yang seolah-olah itu mustahil, tapi orang yang cakap dan sering meminum yang namanya firman Tuhan, sering merenungkan firman itu siang dan malam, sering merenungkan firman itu dari hari lepas hari, dia akan merasakan suatu kemerdekaan yang abadi di dalam nama Yesus. Saudara, firman itu membuat pemulihan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Firman itu bisa mengubahkan hati yang lemah. Firman itu bisa mengubahkan orang yang putus pengharapan menjadi mempunyai pengharapan yang teguh. Banyak firman itu bisa mengubahkan banyak orang. Suatu contoh, ketika Tuhan Yesus sedang mengadakan baptisan di pelayanannya saudara, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan banyak baptisan di antara murid-murid dan para jemaat pada waktu itu. Tuhan Yesus berjalan dari Yudea. Tuhan Yesus berjalan dari Yudea ke Galilea. Tentu dia akan melewati yang namanya Samaria. Tuhan Yesus berjalan. Di tengah perjalanan itu, Tuhan Yesus letih. Dia duduk di tepi sumur Bapak Yakub. Kira-kira pada waktu itu jam 12 siang, Tuhan Yesus duduk di situ karena dia letih. Satu hal yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya, dia akan melakukan suatu terobosan besar di Samaria melalui satu orang perempuan Samaria yang menjadi perenungan kita siang hari ini. Tuhan tahu siapa wanita ini. Tuhan mengerti apa yang perempuan ini alami di dalam kehidupannya. Tuhan datang pada perempuan ini untuk memberikan suatu kemerdekaan di dalam rohnya dia. Wow, Tuhan kita luar biasa. Dia cari orang-orang yang sedang remuk hatinya. Dia cari orang-orang yang sedang putus pengharapannya. Dia cari orang-orang yang mungkin dalam kehidupannya dia malu akan status sosialnya, dia malu akan keadaan kehidupannya. Tuhan cari orang-orang yang demikian. Saat ini saya mau katakan, apakah saudara sedang berada di titik ini? Saya mau katakan dari mimbar ini, engkau dicari Tuhan untuk dipulihkan. Engkau dicari Tuhan untuk dibangun imanmu. Engkau dicari Tuhan untuk dijadikan manusia baru, manusia yang beradab, manusia yang akan membawa dampak bagi generasinya, manusia yang membawa ilham bagi generasinya, manusia yang dibawa untuk membuat sejarah di dalam kehidupannya. Itu Tuhan Yesus, saudara. Dia cari wanita ini dan dia tunggu di tepi sumur itu. Singkat cerita, wanita ini datang. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bertanya, siapakah Tuhan Yesus? Kenapa engkau bergaul dengan aku yang adalah seorang Samaria? Tuhan Yesus katakan,
Aku akan memberikan kamu air yang membuat engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita renungkan hal ini, hati saya tersentuh. Oh Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa kasih-Nya. Engkau memandang orang yang tidak dipandang dunia. Engkau memandang orang yang disingkirkan di dalam dunia. Engkau memandang orang yang dilecehkan di dalam dunia. Tapi Engkau mempersiapkan orang yang akan Engkau angkat menjadi seorang yang luar biasa. Satu yang Tuhan pilih adalah perempuan Samaria ini. Saudara tahu, terjadi percakapan di situ. Secara langsung Tuhan Yesus memberikan air itu, air firman itu, karena Dia adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Dia berikan air hidup itu ke dalam diri wanita ini. Apa yang terjadi kemudian? Wanita ini menikmati firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Saudara tahu, terjadi suatu pemulihan yang besar di dalam kehidupan wanita ini. Dan wanita ini sangat bersuka cita di dalam kehidupannya. Dia ketemu dengan Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat itu. Dan imannya bisa bertumbuh. Tuhan katakan kepada perempuan itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus mau memperbaiki cara perempuan ini dalam menyembah Allah. Tuhan Yesus mau memperbaiki wanita ini dalam menyembah Tuhan dengan benar. Wow, suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupannya tuh, saudara. Satu hal yang menjadi perenungan saya. Waktu saudara dan saya salah dalam menyembah Tuhan, Tuhan akan datang dalam hidupmu dan hidupku. Waktu Dia datang, Dia akan beracara di dalam hidupmu dan hidupku. Dan Dia akan mengadakan suatu pemulihan yang besar di dalam hidupmu dan hidupku. Sehingga engkau berkata, Tuhan terima kasih, melalui Engkau datang melawat aku, melalui Engkau datang mengunjungi aku, merestorasi kehidupanku, merestorasi imanku, merestorasi rohku, sehingga aku menjadi pribadi yang kuat, sehingga aku menjadi pribadi yang dipulihkan. Saudara, satu hal yang kita pelajari hari ini, pola penyembahan kita harus benar di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita menyembah harta kita? Atau selama ini kita menyembah karir kita? Ataukah selama ini kita menyembah apa yang Tuhan tidak inginkan? Engkau salah dalam suatu penyembahanmu, sehingga engkau mengabaikan Sang Juru Selamat. Ada juga orang yang menyembah masalahnya. Artinya apa, saudara? Dia lebih fokus akan keadaan di sekitarnya. Dia lebih fokus akan apa yang dipergumulinya. Tapi dia lupa satu fokus. Libatkan Tuhan dalam setiap apa yang dalam kehidupanmu. Waktu engkau libatkan Tuhan dalam suatu kehidupanmu, engkau menjadi penyembah yang benar. Di dalam perjanjian lama, hukum-hukum Tuhan itu tertulis, saudara. Tapi di dalam perjanjian baru, firman Tuhan ada di dalam Roh Kudus. Demikian yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita masuk dalam satu perjanjian baru. Pola kita, cara kita dalam menyembah Tuhan harus benar. Sehingga pada waktu
penyembahanmu dan penyembahanku benar, engkau akan hidup di dalam Roh Kudus. Engkau akan hidup di dalam kemerdekaan di dalam Roh. Kita lanjut lagi. Allah itu Roh. Yohanes 4 ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu Roh. Barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus ingin memperbaiki bangsa Samaria dalam dia menyembah Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus punya satu visi. Bangsa yang dilecehkan, bangsa yang dianggap kelas 2, tapi Tuhan Yesus mau angkat mereka jadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus mau merombak suatu revolusi yang besar atas orang-orang Samaria menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Wow, satu yang luar biasa yang Tuhan Yesus buat breakthrough atas wanita ini. Dan saudara perlu tahu, wanita ini memberitakan apa yang Tuhan sampaikan tentang air hidup itu kepada tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitar Samaria. Wanita ini sebarkan dengan penuh berapi-api. Mungkin saya mau katakan, ini penginjil pertama yang Tuhan hadirkan di Samaria. Saudara, orang yang dipulihkan, yang diperbarui rohnya, yang diperbarui imannya, yang diperbarui rohaninya, yang diperbarui pola pandangnya di dalam firman Tuhan, dia akan menjadi laskar Tuhan yang luar biasa. Dan hidupnya membawa dampak yang besar bagi kotanya. Di mana ada dia, sekitarnya akan diberkati. Di mana ada dia, janji firman Tuhan akan digenapi. Di mana ada dia, terjadi lawatan Roh Kudus. Dan banyak orang dimerdekakan di dalam roh dan kebenaran. Dan saya yakin dan percaya, pada waktu itu orang Samaria menyembah Tuhan dengan cara yang benar yang diajarkan Tuhan Yesus pada wanita Samaria ini yang bertemu dengan dia di pinggir sumur itu. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Bangsa yang tadinya tidak dianggap, bangsa yang tadinya dilupakan, bangsa yang tadinya dianggap kelas 2, Tuhan angkat menjadi setara. Karena apa, saudara? Karena perempuan ini mau respon. Karena apa? Karena perempuan ini mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia mau menikmati firman itu dan siap menjadi berkat. Wow, satu yang luar biasa yang Tuhan buat di Samaria atas diri satu orang ini, sehingga Samaria boleh mengenal Tuhan dengan benar melalui roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, engkau berharga di mata Tuhan. Siapapun engkau dan saya, saudara, engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau berharga di mata Tuhan. Mungkin saat-saat ini engkau ingin meninggalkan Tuhan Yesus. Mungkin saat-saat ini engkau ingin berpaling dari firman Tuhan. Saya mau katakan dari mimbar ini, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan kerajaan Allah itu akan menghampiri hidupmu. Dan engkau akan dipulihkan. Dan engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kotamu. Aku berdoa di atas mimbar ini, di dalam nama Yesus, Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Dan Tuhan akan datang dalam hidupmu untuk membuat suatu breakthrough yang besar, untuk membuat suatu terobosan yang besar. Engkau akan dipulihkan, engkau akan diperbaharui.
Bahkan penyakitmu akan disembuhkan. Dan engkau siap untuk dijadikan bintang-bintang yang terang di tengah kegelapan. Saudara, seperti Tuhan menghampiri orang Samaria, dan Dia peduli akan engkau, Dia akan menghampiri hidupmu. Bapa, terima kasih. Biar hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa buat lawatan-Mu. Di dalam nama Yesus, lawatan-Mu nyata ya Tuhan. Engkau menjamah setiap orang yang ingin meninggalkan Engkau. Engkau menjamah Roh Kudus buat satu terobosan yang besar. Mungkin siang waktu hari ini Tuhan, ada orang-orang yang putus pengharapan. Mereka tidak tahu akan kebenaran, tapi mereka menonton YouTube ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, firman Tuhan akan datang dalam hidupmu. Roh Kudus akan datang dalam hidupmu, dan engkau akan dipulihkan. Engkau akan diangkatnya. Engkau akan dijadikan orang yang luar biasa. Bapa, terima kasih. Buatlah tanda-tanda yang besar, mukjizat yang besar atas setiap umat-Mu, bahwa Engkau Tuhan dan Allah yang besar. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah yang mulia itu ada di tengah-tengah saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus melawat hidupku dan hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan Maranatha, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di episode yang akan datang. God bless you all. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini kita mau sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, kita lalui hari-hari ini bersama dengan Tuhan, kita kuat, kita lebih daripada pemenang. Mari sama-sama kita saat dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu tengah-tengah setiap kami Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa bersama-sama memohon anugerah-Mu, mohon rahmat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemulihan yang seutuhnya, pemulihan yang sempurna Tuhan, buat keluarga Tuhan dari Bapak Hermanto Ngadimin Tuhan. Kami minta Tuhan kasih karunia-Mu nyata Tuhan. Beliau yang sudah menderita Tuhan kanker stadium lanjut, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, memberikan damai sejahtera, kekuatan khususnya kepada anak cucu menantunya Tuhan, di dalam merawatnya Bapak. Kami percaya ada damai-Mu, kami percaya ada kekuatan ilahi daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap proses yang dilalui Tuhan boleh memuliakan nama-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa terus Tuhan buat Bapak Pendeta Tuhan Andris Christian dan juga Tuhan keluarga besar, kami serahkan dalam tangan-Mu, pengurapan-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu nyata dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang hari-hari ini masih bergumul dalam masalah ekonomi. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang memberikan terobosan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa secara khusus Bapa hari-hari ini Tuhan, buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sahabat-sahabat hamba-Mu Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan, yang hari-hari ini kami sedang mengalami krisis Tuhan dalam rumah tangga kami sedang mengalami masalah rumah tangga, entah karena ekonomi, entah karena persoalan apapun Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan Tuhan, Engkau yang Tuhan yang sanggup menyatukan, Engkau Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera, sukacita yang seutuhnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berserah dan kami berseru kepadamu Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab, Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang hari-hari melayani-Mu Tuhan di ladang misi Tuhan, mereka yang ada di pedesaan, mereka ada di pedalaman Tuhan, mereka yang sedang Tuhan berjuang, bergumul Tuhan untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berikan kekuatan, hikmat, pewahyuan, tuntunan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat damai sejahtera atas kehidupan mereka. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa buat setiap organisasi Kristen Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, kami pakai setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan, untuk membagikan kabar sukacita, kabar Injil Tuhan, untuk memberikan kebenaran-Mu Tuhan, bahwa ada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang juru selamat yang hidup, yang akan Tuhan menebus setiap kami, dan juga akan datang kembali menjemput setiap kami, dan juga yang akan menghakimi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa bersama-sama, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi, pakai setiap kami Tuhan, untuk terus Tuhan tetap kuat, tetap setia, tetap komitmen, tetap memiliki
keyakinan yang teguh, memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami menyaksikan kebaikan Tuhan, kami menyaksikan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Berikan kepada setiap kami hikmat-Mu Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan di dalam setiap apapun yang kami pakai, apapun yang sudah Engkau percayakan pada setiap kami. Baik itu Tuhan media-media online Tuhan, baik itu gereja-gereja onsite Tuhan, baik itu sekolah-sekolah Alkitab Tuhan, baik itu Tuhan organisasi-organisasi yayasan Kristen Tuhan, ladang-ladang misi, Engkau pakai setiap kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk pendidikan di Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menggerakkan banyak anak-anak-Mu Tuhan untuk bersatu padu Tuhan, untuk mengentaskan Tuhan kurangnya Tuhan sekolah-sekolah di daerah-daerah pedalaman Tuhan. Tetapi hari-hari kami melihat ada berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat Yayasan Tangan Pengharapan yang Engkau pakai begitu dahsyat, Engkau pakai begitu luar biasa Tuhan, untuk menjangkau Tuhan jiwa-jiwa Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di seluruh pelosok pedalaman Indonesia Tuhan, sehingga mereka dapat bersekolah dengan layak Tuhan. Kami percaya Engkau pakai mereka di dalam nama Yesus Kristus dengan dahsyat dan ajaib. Kami juga terus berdoa Tuhan buat setiap denominasi gereja Tuhan. Pakai setiap kami di hari-hari terakhir ini Tuhan, khususnya untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Dan saat ini kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat kota Tanjung Karang, buat kota Semarang Bapak. Kami percaya Tuhan ada damai-Mu di sana. Kami percaya ada hikmat-Mu, ada anugerah-Mu, ada tuntunan khususnya untuk pemuda di sana Tuhan, dalam mengatasi setiap masalah-masalah yang ada di dalam kota Tanjung Karang maupun di kota Semarang Bapak. Bapak, di sana ada umat-umat-Mu, di sana ada anak-anak-Mu, di sana ada gereja-gereja-Mu. Kami percaya mereka boleh menjadi jawaban buat kota mereka, bahkan menjadi jawaban buat bangsa kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mengatakan shalom atas Indonesia. Kami berkati bangsa kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan anugerah Tuhan yang nyata di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah pemimpin bangsa ini Tuhan, presiden, wakil presiden, kabinet, menteri, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri Tuhan, eksekutif, yudikatif, legislatif, dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Khusus tenaga medis, tenaga kesehatan Tuhan, sehingga Tuhan pandemi ini Tuhan kami katakan lenyap, kami katakan hilang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dari Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia bebas dari COVID-19 Tuhan, dan kami bisa beraktivitas lebih baik lagi daripada yang dulu Tuhan, karena pemulihan seutuhnya ada Bapak. Kami berdoa buat setiap program-program vaksinasi, kami berdoa Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat menuruti Tuhan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan, Kau memberikan damai sejahtera-Mu, Kau memberikan ketaatan Tuhan kepada peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih banyak Bapa. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan, dan kami Tuhan menerima berkat-Mu. Kiranya berkat kasih karunia dari Bapa yang mengasihi kita, anugerahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada beserta dengan kita, persekutuan penyertaan yang mas dengan Roh-Nya Kudus menyertai, memberkati, membimbing setiap kita saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita saudara, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga diberkati dengan pujian penyembahan, dan juga ada beberapa kesaksian yang seringkali kita dengarkan, yang dapat kita dengarkan di dalam program Voice of Hope, Suara Pengharapan. Mengucap syukur buat Tuhan Yesus yang luar biasa buat setiap kita, amin. Dan saat ini kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih rindu untuk menyampaikan permohonan doa, bisa langsung menuliskannya kepada komen yang ada di YouTube, atau dapat mengirimkannya melalui card center yang tertera pada layar, di mana kami tim dari Gunung Tawar Ministry akan terus mendukung dalam doa setiap doa-doa yang Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih kirimkan pada kami. Dan kami percaya ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada terobosan yang luar biasa. Demikian pula dengan Bapak Ibu yang ingin menabur dalam bentuk kesaksian, ucapan syukur, apapun itu, bisa menghubungi call center yang ada di layar, sehingga kita sama-sama boleh menjadi satu tim di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan namanya, bahkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih buat setiap apapun yang sudah Bapak Ibu saudara-saudari lakukan, baik dukungan doa pada setiap kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih, haleluya, puji nama Tuhan.